Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia berupa sehat, berupa nikmat iman, Islam, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini mendapatkan salawat dan salam dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Hari ini kita akan menjelaskan 3 macam pelaksanaan haji. 3 macam pelaksanaan haji. Yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad. Ifrad itu artinya fardun, dari kata fardun, sendiri, single, satu. Ifrad. Ifrad. Macam-macam ibadah haji. Yang pertama haji ifrad. Sudah? Ifrad diambil dari kata fardun. Artinya fardun apa? Sendiri. Ifrad artinya menyendirikan. Haji dari umroh. Menyendirikan haji dari umroh. Jadi dia hanya melaksanakan ibadah haji saja, menyendirikan ibadah haji dari umroh. Ciri-ciri ibadah ifrad adalah tidak didahului dengan umroh. Tidak didahului dengan umrah. Ciri-ciri ibadah haji ifrad adalah tidak didahului dengan umrah. Yang kedua, haji tamattu'. Haji tamattu' mendahulukan umrah lalu kemudian haji. Haji tamattu' mendahulukan umrah kemudian haji. Tamattu' mendahulukan umrah lalu berhaji. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran. Haji qiran. Qiran. Qiran artinya membersamai. Makanya kalau ada orang ngomong jin korin, nah sama itu corona, dari membersamai. Jadi artinya jin korin itu jin yang selalu berada sama kita, itu nama jin korin. Makanya haji qiran artinya membersamai. Artinya apa? Dia melakukan haji dan umroh secara bersama-sama. Merangkap haji dan umroh atau melakukan haji dan umroh secara bersama-sama.
melakukan haji dan umrah secara bersama-sama. Sekarang kita akan jelaskan alur ibadah haji. Alur ibadah haji. Nah, ibadah haji aslinya perintahnya itu ifrad. Perintah haji aslinya adalah perintah haji ifrad. Jadi hanya haji sendiri, tidak dibarengi atau didahului dengan umrah. Jadi ketika orang datang dari luar Makkah, maka tujuan awalnya harus untuk haji. Jadi ketika berihram, ketika melewati mikot, berihramnya untuk haji. Berihramnya untuk haji, maka harus menunggu. Kalau dia datang sebelum tanggal 8, maka dia misalnya seminggu sebelum tanggal 8, maka selama seminggu dia memakai pakaian ihram. Karena ini sulit, kemudian Allah kasih keringanan. Ada haji yang namanya tamattu'. Jadi ketika datang niatnya umrah, kemudian melakukan umrah, kemudian bertahallul, kemudian bisa pakai pakaian biasa. Kemudian ketika sudah datang waktu haji tanggal 8 bulan Zulhijjah, baru dari hotelnya dia melakukan mikot. Dia melakukan berihram dari mikotnya di hotelnya. Kemudian kalau dia qiran adalah niatnya dua, niat haji dan niat umrah. Ketika apa? Ketika tawaf ifadah. Setelah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah selesai melakukan jumrah Aqabah yang pertama, itu potong rambut dikit, cerit. Kemudian melakukan tawaf. Tawafnya tawaf ifadah, tawaf haji dibarengi dengan niat tawaf umrah. Kemudian setelah tawaf melakukan sa'i haji, dibarengi niatnya dengan sa'i umrah. Itu namanya qiran. Jadi tawafnya haji, niatnya didobel dengan tawaf umrah. Sa'inya haji didobel dengan sa'inya umrah. Tahallulnya haji didobel dengan tahallulnya umrah. Makanya disebut qiran. Tawafnya satu, tapi niatnya dua, untuk haji dan untuk umrah. Begini alurnya. Pertama, kalau untuk orang yang berhaji tamattu, biasanya orang Indonesia atau orang-orang yang berada di wilayah yang jauh daripada kota Mekah, yang kira-kira akan menginap beberapa hari lamanya, karena akan sulit ketika dia haji ifrad kan, ketika datang sudah berihram, maka untuk menunggu haji berminggu-minggu dia harus pakai ihram kalau pakai ifrad. Tapi kalau pakai tamattu, dia datang, misalnya jamaah Indonesia datangnya seminggu sebelum waktu haji, datang. Kemudian sebelum sampai mikot, biasanya itu kan dari bawah, dari Yaman. Pesawatnya Indonesia kan di bawah, lewat India, kemudian Yaman. Nah, sebelum lewat Yalamlam sudah harus berpakaian ihram dan niat umrah. Sudah harus berpakaian ihram dan niat umrah. Bagaimana niat umrah? Labbaik Allahumma umrah. Niat umrah bagaimana? Labbaik Allahumma umrah. Nah, setelah itu datang sampai ke kota Mekah, kemudian melakukan umrah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 putaran, 7 kali juga, sofa 1,
Jadi dari Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Safa ke Marwah lagi 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya di Marwah. Jadi beda sama tawaf. Kalau tawaf 7 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ka'bah harus ada di sisi kiri kalian. Harus ada di sisi kiri kalian selama 7 putaran itu. Kalau dalam satu putaran, dengar, kalau dalam satu putaran Ka'bah berubah arahnya dari sisi kalian, misalnya karena kedorong-dorong terus begini, set, Ka'bah jadi ada di hadapan, maka satu putaran itu rusak. Harus diganti dengan putaran yang baru sampai 7 kali. Dan ketika tawaf harus dalam keadaan berwudu. Kalau wudunya batal, misalnya nih sudah 3 kali putaran sempurna, sekarang lagi melakukan putaran yang keempat. Lalu di putaran keempat ini dia kentut, maka putaran keempatnya rusak dan harus wudhu lagi, ngulang dari awal putaran keempat. Begitu juga ketika putaran keempat terus dia kedorong, jadinya Ka'bah bukan lagi di sisi kirinya tapi di hadapannya atau di belakangnya, maka putaran keempatnya rusak, harus mulai lagi dari awal untuk mulai putaran keempat. Paham? Nah, setelah selesai 7 putaran selesai, baru sa'i. Nah, sa'i ini lebih mudah karena dia tidak perlu untuk wudu. Jadi kalau batal boleh sa'i. Nah, dia tidak diputarkan, dia tidak memutar, tapi perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, selesai di situ. 7, kemudian tahallul. Habis itu sudah boleh dilepas pakaian ihramnya, sudah terlepas dari larangan ketika memakai pakaian ihram. Jadi sudah boleh melakukan hubungan suami istri, boleh. Sudah boleh memakai parfum, boleh. Sudah boleh memakai pakaian yang berjahit, boleh. Sudah boleh apa lagi? Memotong kuku, boleh. Sudah boleh menyembelih hewan, boleh. Memakai topi, boleh. Nah, kemudian kapan lagi dia memakai ihram? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah dia melaksanakan haji. Awal pelaksanaan haji tanggal berapa? 8 bulan Dzulhijjah. Dari hotel atau tempat penginapannya masing-masing memakai ihram, kemudian niat haji. Gimana niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Tadi kalau labbaik Allah, kalau umrah labbaik Allahumma umrah, ini haji labbaik Allahumma hajjan. Dari situ kemudian berlaku larangan-larangan ketika berpakaian ihram. Kemudian tanggal 8 itu dia dari penginapannya, dari hotelnya menuju ke Mina. Menuju ke Mina untuk bermalam di sana, untuk mabit di sana, untuk mabit di Mina. Kemudian setelah selesai mabit di Mina tanggal 9 sampai paginya tanggal 8 sampai paginya tanggal 9, kemudian bergerak menuju Padang Arafah.
Tanggal 9 paginya bergerak menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf dimulai dari waktu zawal. Waktu zawal itu waktu zuhur. Jadi tanggal 9 dari zuhur sampai terbitnya matahari. Itu waktu wukuf. Tanggal 9 melaksanakan wukuf di Arafah dimulai dari waktu zuhur sampai waktu subuh. Di situ disuruh untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak melakukan sholat sunnah, dan dikhususkan memperbanyak untuk berdoa. Dan puncak daripada ibadah haji adalah di Arafah. Wukuf inilah puncak dan intisari daripada pelaksanaan haji. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, intisari daripada pelaksanaan ibadah haji adalah di Arafah. Kemudian sudah selesai subuhnya menuju ke Musdalifah. Tanggal 10 menuju ke Musdalifah. Tanggal 10 menuju ke Musdalifah, malamnya mabit di sana, mengumpulkan batu-batu kecil sejumlah 7 kali untuk besoknya akan bergerak ke arah untuk melakukan jumrah. Bergerak ke tiang jumrah untuk melakukan jumrah. Yang pertama namanya apa? Aqobah. Jumrah Aqobah yang pertama. Setelah melakukan jumrah yang pertama pada tanggal 10, jadi kalau malamnya dia mabit, paginya dia melempar jumrah. Setelah itu boleh tahallul. Boleh tahallul. Nah, tahallul ini setelah tahallul maka boleh melakukan segala macam yang dilarang ketika ihram kecuali satu, berhubungan suami istri karena masih dalam haji. Oke? Boleh. Lalu setelah itu pergi lagi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ifadah tanggal 10-nya. Setelah lempar jumrah, tahallul, kemudian melakukan tawaf ifadah. Nah, di sini orang yang hajinya haji qiron, dia merangkep niatnya ketika tawaf. Merangkep antara tawaf umroh dan tawaf haji. Setelah tawaf, melakukan sa'i. Sa'inya bagi yang haji qiron juga dirangkap niatnya untuk sa'i haji dan sa'i umroh. Setelah selesai, kembali lagi ke Musdalifah untuk persiapan tanggal 11-nya melakukan jumroh yang pertama, jumroh ula. Setelah jumroh, jadi begini rentetannya, tanggal 10 jumroh Aqobah yang pertama, habis itu tahallul, habis itu tawaf, sa'i, balik lagi. Besoknya tanggal 11 jumroh lagi, jumroh ula, balik lagi. Tanggal 12-nya jumroh yang kedua, jumroh wusta, balik lagi. Yang ketiga tanggal 13 jumroh Aqobah. Nah, setelah jumrah Aqobah, habis itu sudah selesai pelaksanaan haji,
tinggal wajib haji yang terakhir melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Bagi yang kemudian sudah selesai dan ingin pulang ke negerinya harus melakukan tawaf wada. Ini wajib haji yang terakhir. Setelah itu baru selesai. Begitulah urutan daripada pelaksanaan ibadah haji. Alurnya seperti itu. Tanggal 8 sudah niat haji. Kemudian pergi ke Mina, mabit di Mina. Tanggal 9 pergi ke Arafah untuk melakukan wukuf. Sampai subuhnya tanggal 10. Dari situ tanggal 10 ngapain lagi? Pergi ke Musdalifah, mabit di sana. Untuk habis itu kemudian melakukan jumrah Aqabah yang pertama. Setelah jumrah Aqabah ngapain? Tahallul. Habis tahallul ngapain? Tawaf ifadah. Habis tawaf ngapain? Sa'i. Habis sa'i ngapain? Tahallul. Habis tahallul ngapain? Balik lagi ke Musdalifah. Besoknya tanggal 11 ngapain? Jumrah apa? Ula. Tanggal 12 Wusta. Tanggal 13 Aqabah. Habis itu selesai. Nunggu waktu untuk pulang. Ketika pengen pulang harus tawaf, yang namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Habis itu selesailah segala rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini setelah mengetahui tata caranya, setelah mengetahui rukun dan wajibnya, setelah mengetahui alurnya, insya Allah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam